Suamiku Om Tentara. Bab 076. Firza menelan ludahnya dengan susah payah. Siap, Bah. Setelah itu, Abah dan Umi pun pulang ke kampung. Di saat yang bersamaan ketika Zaida dan Firza mulai mendapatkan kebahagiaan mereka, Dirga justru mengalami pahitnya hukuman dari pelanggaran etik yang sudah ia lakukan. Hukuman yang diterima Dirga tidak bisa dianggap remeh. Ia bahkan juga harus diberhentikan secara tidak hormat karena kasus-kasus yang sudah ia lakukan. Kehidupan Dirga benar-benar hancur sekarang. Yang lebih miris, kedua orang tuanya yang tidak tahu apa-apa mengenai kelakuan Dirga, yang selama ini justru mengusahakan banyak hal agar Dirga bisa menjadi tentara, juga harus turut menanggung malu karena kelakuan bejat anak mereka. Lalu, Dirga pun didatangi oleh pengacara Valeri untuk menandatangani surat perceraian mereka dari pengadilan. Dirga yang seperti orang linglung langsung membubuhkan tanda tangannya. Saat ini, Dirga sudah berada di tahanan. Setelah menandatangani surat cerai itu, Dirga malah seperti orang gila. Di benaknya hanya ada wajah Zaida. Zaida, aku udah cerai sama Valeri, Rum. Kita bisa bersama, kata Dirga. Ia tersenyum sendiri dengan pandangan mata yang kosong. Zaida. Kegilaan Dirga semakin menjadi-jadi. Ia terus meneriakkan nama Zaida, membuat tahanan lain menjadi terganggu. Tak sampai di situ, Dirga yang memang linglung dan pikirannya sedang tidak baik-baik saja malah memeluk tahanan-tahanan lain. Jelas saja tindakan Dirga itu membuat mereka risih. Bangsat, ngapain lo meluk-meluk gue? Seorang tahanan berbadan besar mendorong bahu Dirga hingga pelukannya lepas. Tak sampai di situ, si tahanan lain berbadan besar itu langsung melayangkan tinju ke wajah Dirga hingga tubuh pemuda itu terkapar mengenaskan dan jatuh pingsan. Hari-hari terus berjalan. Minggu berganti bulan dan kandungan Zaida saat ini sudah berkembang di usianya yang ke-7 bulan. Perut Zaida sudah membuncit dan pergerakannya menjadi lebih terbatas. Hari ini, Firza dan Zaida berencana untuk membagikan makanan dan juga beberapa sembako ke sebuah panti asuhan. Zaida antusias sejak beberapa hari yang lalu dan bahkan ingin memasak makanan sendiri, tetapi Firza melarangnya. Kondisi Zaida dengan perut besarnya itu pasti membuatnya kesulitan untuk banyak bergerak. Apalagi, memasak untuk dibawa ke panti asuhan jumlahnya pasti banyak. Firza tidak mau kalau nanti Zaida kelelahan dan berakhir kesehatannya dan juga calon anak mereka drop. 13. Akhirnya, 2 hari yang lalu Firza memesan nasi kotak ke catering rumahan yang ia dapatkan informasinya dari Mayor Ilham. Kata beliau, catering tersebut sudah sering dipakai oleh istrinya ketika ada acara-acara keluarga. Masakannya enak, higienis, dan harganya wajar. Menjelang pukul 8 pagi, semua pesanan makanan tersebut sudah selesai dan siap dibawa ke panti asuhan. Zaida dan Firza sudah bersiap. Sembako yang hendak dibawa ke panti asuhan juga sudah tersimpan rapi di bagasi mobil. Semuanya sudah, Rum? Tanya Firza. Zaida menghitung jumlah makanan dari catering tadi. Dilebihin 3 kotak mas. Oh iya, kata Mayor Ilham menemang seperti itu. Kalau pesan di atas 20 kotak pasti ada bonusnya. Zaida mengangguk. Ya sudah, alhamdulillah. Ayo berangkat, mas. Zaida dan Firza pun melaju ke sebuah panti asuhan. Tempat itu lumayan kecil dan kurang mendapatkan perhatian karena memang yayasan panti asuhannya kurang terkenal. Kedatangan Zaida dan Firza sudah dikonfirmasi sebelumnya, jadi mereka sudah izin mau datang. Begitu sampai, Firza dan Zaida langsung disambut oleh pemilik dan pengurus panti. Jumlah pengurus panti asuhannya pun tak banyak. Zaida dan Firza disambut dengan baik. Selain makanan dan juga sembako,
Firza dan Zaida juga menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk anak-anak di sana. Mereka semua senang. Zaida dan Firza pun merasakan kehangatan ketika makan bersama dengan menereka semua. Di panti asuhan tersebut, kebanyakan anak-anak yang diasuh seusia TK dan SD. Tidak ada yang masih bayi, tetapi ada beberapa yang masih balita. Menurut keterangan pengurus panti asuhan, beberapa balita itu ditinggalkan di depan panti tanpa tahu siapa orang tuanya. Zaida menatap sedih kepada malaikat-malaikat kecil itu. Ia mengelus perutnya sendiri. Tidak bisa ia bayangkan seorang balita mungil seperti ini ketika masih bayi ditinggalkan begitu saja oleh orang tuanya. Firza dan Zaida selesai mengunjungi panti asuhan itu menjelang sore hari. Zaida dan Firza janji kapan-kapan akan kembali lagi ke panti asuhan tersebut. Di perjalanan pulang, Firza menatap Zaida. "Bagaimana hari ini, seneng nggak?" Zaida mengangguk. "Seneng banget. Nanti kalau Mas ada rezeki lagi kita ke sana ya Mas." Firza terkekeh. "Tentu saja, sayang." Tiba-tiba, ponsel Firza bergetar. Ada panggilan masuk ke nomornya. Firza menatap layar ponsel itu dengan kerutan idahinya dan ia pun langsung mengangkat panggilan tersebut. "Ah, begitu ya. Baik, saya akan ke sana," kata Firza. Ia menghela napas panjang dan ekspresinya seketika berubah. "Muram." Zaida penasaran. Sebelumnya, Firza tampak bahagia sama sepertinya, tetapi hanya karena pembicaraan singkat di telepon itu, Firza seketika muram. "Ada apa, Mas? Itu siapa?" tanya Zaida. Firza mengusap wajahnya. "Itu 14. Selin." Zaida mengernyit. "Selin? Maksudnya istri Nicholas, Mas?" Firza mengangguk. "Iya." Melihat wajah Firza yang tampak muram, Zaida semakin khawatir. "Kenapa Selin telepon kamu, Mas? Kok punya nomor kamu juga?" "Iya, Selin bilang dia dapat dari Nicholas." "Kalau Nicholas, kan jelas dapatnya dari Komandan Nino dulu itu." Zaida mengangguk-angguk. "Ah, iya, benar juga. Terus tadi masalahnya apa, Mas? Selin ngomong apa?" "Niki, dia sudah sangat lemah. Sekarang dia dirawat di rumah sakit. Menurut keterangan Selin, sudah nggak ada harapan hidup lagi bagi Niki, hanya tinggal menunggu waktu saja. Selin minta kita ke rumah sakit sekarang untuk menemui Niki. Katanya mungkin jika bertemu dengan kita berdua bisa memudahkan perjalanan Niki untuk pergi." Zaida terkejut mendengarnya. Ia sampai mengelus dada saking kagetnya. "Ya Allah, apakah beneran separah itu, Mas? Kok bisa? Saya juga nggak nyangka." Kata Selin, memang selama ini Niki stres, nggak mau makan, nggak mau minum. Dia kekurangan nutrisi, bahkan sudah dengan bujukan dan paksaan pun pada akhirnya hanya sedikit makanan yang masuk ke tubuhnya. Lambat laun, kondisi kesehatannya terus menurun. Lalu, beberapa minggu yang lalu dia dirawat inap di rumah sakit. Tapi semakin hari kondisinya semakin kritis. Tubuhnya rusak perlahan-lahan dari dalam. Lalu, dokter pun memvonis sudah tak ada lagi harapan hidup untuknya karena tubuh Niki juga sudah menolak bentuk pengobatan apapun. Ya Allah, sampai seperti itu. Firza mengangguk. Iya. Dia seperti sudah sekarat, tapi tidak kunjung meninggal dan hal itu membuat Selin kasihan karena Niki sepertinya tersiksa. Ya Allah, kasihan banget. Selin minta kita ke sana, Zaida. Kamu nggak apa-apa, kan? Zaida mengangguk. Tentu saja, Mas. Aku juga nggak tega kalau Niki sampai tersiksa kayak gitu. Selama beberapa bulan terakhir, memang Firza dan Zaida sudah tidak lagi berhubungan dengan keluarga Niki.
Mereka tidak tahu apa yang terjadi terhadap Nikki, atau bagaimana hukuman yang gadis itu dapatkan. Satu hal yang mereka tahu, Nikki sudah menjalani hukumannya dan itu sudah cukup untuk Firza dan Zaida. Mereka berdua sudah bebas dari masalah yang menghantui rumah tangga mereka dan saat ini ingin memperbaiki keluarga mereka sendiri, mengatur kebahagiaan mereka, dan bersiap-siap untuk calon anak mereka yang semakin hari semakin tumbuh untuk lahir ke dunia. Siapa sangka, begitu mendengar kabar mengenai Nikki lagi, malah kabar yang sangat menyayat hati. 15. Akhirnya, Firza dan Zaida menunda kepulangan mereka setelah dari panti asuhan. Firza beralih menuju ke rumah sakit di mana Nikki sekarang dirawat atas informasi Selin. Sesampainya di sana, Firza dan Zaida disambut oleh Selin dan Nicholas. Untuk Nicholas, saat itu dia sudah siap menerima hukumannya karena sadar bahwa semua tindakannya salah. Namun, Zaida memutuskan untuk menarik laporan untuk Nicholas ketika tahu bahwa Selin ternyata sedang hamil muda saat itu. Zaida kasihan. Lagi pula, Nicholas juga tidak sepenuhnya salah sebab pria itu juga terjebak dengan manipulasi Nikki. Untungnya Nicholas sadar diri, setelah dibebaskan, dia benar-benar memperbaiki dirinya. Dia bahkan berjanji kepada Zaida kalau suatu hari dia pasti akan membalas budi atas kebaikannya. "Kalian beneran datang, syukurlah," ucap Selin terharu. "Bagaimana dengan kondisi Nikki?" tanya Firza. Selin menghela napas berat. "Lebih baik kalian masuk dan lihat sendiri saja." Firza dan Zaida pun masuk ke ruang rawat Nikki setelah dipersilakan oleh Selin dan Nicholas. Di atas ranjang rumah sakit itu, Nikki yang sudah cacat terbaring memprihatinkan. Badannya kurus dan pucat, rambutnya yang dulu selalu tebal berkilau menjadi sangat tipis karena terus-terusan rontok. Kekurangan nutrisi membuat rambutnya rusak. Bibir Nikki setengah terbuka, seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Firza dan Zaida mendekati Nikki. Keduanya nelangsa melihat Nikki seperti itu. Benar apa yang dikatakan Selin, Nikki seperti sudah saatnya untuk pergi, tetapi terus tertahan entah karena apa. "Nikki, ini Firza dan Zaida datang jenguk kamu," bisik Selin lembut. Mendengar nama itu, air mata Nikki seketika luruh. "Bang Firza, Arum." Zaida mendekat dan menyentuh tangan Nikki. "Iya Nick, aku di sini sama Mas Firza datang mau jenguk kamu." Zaida bisa merasakan jemari Nikki seperti berusaha untuk memegang tangannya juga, tetapi pergerakannya amat lemah. Maaf. Firza dan Zaida kaget. Zaida menatap Firza, begitupun sebaliknya. Setelah mendengar permintaan maaf Nikki dengan suaranya yang putus-putus, Firza dan Zaida seolah paham dengan apa yang Selin katakan. Nikki tak segera meninggal karena masih ada keinginan yang harus ia selesaikan, yaitu meminta maaf dengan tulus kepada Zaida dan Firza. Zaida menunduk dan mendekatkan bibirnya pada daun telinga Nikki. "Nick, ini Zaida. Permintaan maaf kamu diterima. Aku dan Bang Firza sudah memaafkan kamu, jadi kamu bisa tenang sekarang ya." Nikki tersenyum tipis. Mulutnya yang sejak tadi seolah tak bisa menutup akhirnya tertutup. Kedua kelopak matanya yang terbuka lebar juga menjadi sayu. Elektrokardiogram menunjukkan lambang asistole dan sel-sel otak Nikki perlahan-lahan kekurangan oksigen hingga akhirnya ia meninggal. Nicholas sudah memanggil dokter ketika elektrokardiogram itu asistole dan mereka berusaha untuk membuat jantung Nikki kembali berdetak dengan alat kejut jantung. Namun, setelah beberapa kali percobaan, tidak ada tanda-tanda bahwa Nikki akan kembali. Dia sudah dipastikan meninggal. Firza dan Zaida keluar dari ruangan Nikki ketika para perawat mulai melepaskan beberapa alat dari tubuhnya. Meskipun Nikki sudah banyak melakukan kesalahan kepadanya,
tetap saja menyedihkan melihat kematiannya. 16. Secara langsung, Firza pun demikian. Apalagi, ia sudah mengenal Niki cukup lama, bahkan melihat gadis itu seperti Amel, adiknya. Namun, mungkin ini sudah konsekuensinya. Setidaknya Niki sudah meminta maaf di detik-detik terakhirnya kepada Firza dan Zaida. Selin masih terisak, tetapi ia berusaha untuk tetap tegar. Nicholas juga tampak amat terpukul dengan kematian Niki. Seburuk apapun kelakuan Niki sebelumnya, bahkan hingga menghancurkan keluarga mereka, tak mengubah fakta bahwa gadis itu adalah adiknya, saudari yang ia sayangi. Nicholas dan Selin menghampiri Firza dan Zaida. Terima kasih sudah menyempatkan datang menemui Niki untuk terakhir kalinya. Kalau nggak ada kalian, Niki mungkin akan tersiksa terus. Firza dan Zaida serentak mengangguk. Iya, sama-sama, ucap Firza. Untuk pemakaman Niki nanti, saya dan Arun akan ikut melayat kalau boleh. Tentu saja, tapi mungkin pemakaman Niki baru akan dilaksanakan besok. Terlalu mendadak kalau langsung sekarang. Selain itu, Niki juga pasti akan senang kalau kamu dan Zaida mau ikut melayat, ujar Nicholas. Baiklah, kalau begitu, kami pamit dulu. Firza dan Zaida pun akhirnya pulang. Mereka akan datang ke rumah Nicholas esok hari untuk melayat kematian Niki. Waktu terus berlalu, kandungan Zaida pun semakin berkembang. Ini sudah memasuki bulan ke-9. Dokter kandungan yang memeriksa Zaida juga sudah memberikan perkiraan hari persalinan. Namun, tiba-tiba hari ini ketika Zaida sedang memasak sarapan, perutnya mulas luar biasa. Zaida sampai lemas. Firza yang sedang ganti baju di kamar karena bersiap-siap hendak ke kantor langsung berlari ke dapur saat mendengar Zaida berteriak kesakitan. Zaida, Zaida. Firza langsung menumpu tubuh sang istri karena hampir jatuh. Perutku sakit banget, Mas. Ark, anaknya, anak kamu mau keluar. Teriak Zaida panik. Seumur hidup, ia belum pernah merasakan kesakitan yang luar biasa seperti ini. Firza melihat air turun dari kaki Zaida. Ia seketika panik. Kita ke rumah sakit sekarang. Firza langsung menggendong Zaida dan membawanya ke mobil. Ia melaju dengan kecepatan lumayan tinggi menuju ke rumah sakit. Sejak tadi, tatapan mata Firza tidak fokus. Erangan kesakitan Zaida membuat pikirannya kacau. Ark, akit banget Mas. Sabar ya Zaida, sebentar lagi kita sampai. Sabar, tarik napas. Firza tidak tahu bagaimana rasanya sakit hendak melahirkan, tetapi melihat keringat bercucuran di wajah dan tubuh Zaida juga tangisannya membuat Firza seolah bisa merasakan sakit yang tengah diderita istrinya. Firza terus menekan klakson ketika jalanan ramai atau ada kendaraan lain yang menghalanginya. Beberapa pengguna jalan lain mengumpati Firza karena diklakson terus-terusan, tetapi Firza tidak peduli. Ia hanya ingin segera sampai ke rumah sakit agar Zaida bisa segera ditangani. 17. Mas, sakit banget. Ark, bayinya mau keluar. Iya, Zaida. Sabar, sabar, sudah dekat. Suasana di dalam mobil itu menjadi panik. Begitu sampai di rumah sakit, Firza langsung turun dari mobil dan menggendong Zaida keluar. Saat itu, kondisi Zaida benar-benar sudah kelelahan karena sejak tadi menahan sakit. Firza berlari masuk ke dalam rumah sakit dan berteriak panik. Dokter, suster, tolong istri saya mau melahirkan. Dokter dan perawat segera datang membawa berangkar untuk Zaida. Tubuh Zaida segera dibaringkan di sana. Firza terus memegangi tangan Zaida. Ia bisa merasakan genggaman Zaida mengerat.
Brancar kemudian didorong masuk ke ruang bersalin termasuk Firza juga yang akan menemani Zaida melahirkan. Proses di dalam ruang bersalin itu mungkin akan menjadi pengalaman yang tidak akan pernah Firza lupakan. Ia mendengar Zaida berteriak dan meremas telapak tangannya kuat-kuat hingga jalan darahnya terhenti. Nyeri luar biasa di tangannya Firza tahan sekuat tenaga, sebab ia tahu Zaida pasti merasakan hal yang lebih menyakitkan. Sekarang, atur napas, Bu Zaida. Kontraksi berikutnya, dorong. Dokter kandungan itu memandu Zaida untuk mendorong bayinya keluar. Setiap kali Zaida mendorong, genggaman tangannya mengerat bersamaan dengan teriakannya. "Ark! Semangat Zaida! Kamu kuat! Kamu pasti bisa!" kata Firza. Bukan ia yang melahirkan, tetapi berada di situasi ini membuat jantung Firza berdebar kencang dan ikut merasa tegang. Setelah proses bersalin yang cukup lama dan sangat menegangkan itu, Zaida akhirnya berhasil mendorong keluar bayinya. Suara tangisan keras bayi terdengar menenggema di dalam ruangan itu. Berhasil. Bayinya sudah keluar, Bu Zaida. Selamat. Zaida terengah-engah. Ia sangat kelelahan. Genggamannya di tangan Firza juga melemah. Firza senang sekali. Ia lega dan juga terharu bahkan sampai menangis. "Kamu hebat, Zaida. Kamu hebat." Firza mencium dahi Zaida berkali-kali. Dokter itu pun mendekat dan meletakkan bayi Zaida di dadanya untuk proses inisiasi menyusui dini. Firza terus menemani. Bayi Zaida pun dibersihkan oleh perawat yang bertugas. Setelah bersih dan baru bayinya diberikan kepada Zaida lagi untuk menyusu kepada ibunya. Setelah kondisi sudah tenang, Firza langsung mengabari semua keluarga bahwa Zaida baru saja melahirkan. Abah, Umi, Bu Nyai, Pak Kiai, dan Hafiz langsung datang ke rumah sakit. Semuanya benar-benar antusias melihat kelahiran bayi pertama Zaida dan Firza. Meminta tolong kepada Hafiz untuk mengabari Valeri dengan menggunakan ponselnya. Awalnya, Hafiz bingung harus telepon atau kirim pesan saja, tapi saat ia mau tanya kepada Zaida, kakaknya itu malah masih sibuk dengan keluarga yang lain. Akhirnya Hafiz pun menelepon Valeri dengan ponsel Zaida. "Halo, Bu Danki. Maaf Mbak, ini saya Hafiz, adiknya Mbak Zaida." 18. Valeri di seberang panggilan kaget. "Oh, adiknya Bu Danki. Maaf, soalnya ini nomornya Bu Danki jadi saya nggak tahu." "Nggak apa-apa, Mbak. Ini saya tadi disuruh sama Mbak Zaida untuk kasih kabar kalau Mbak Zaida baru saja melahirkan." "Wah, Bu Danki sudah melahirkan. Boleh tolong kasih tahu alamat rumah sakitnya? Saya mau jenguk juga." "Iya, Mbak." Lalu, panggilan pun berakhir. Setelah tahu di mana rumah sakit tempat Zaida melahirkan, Valeri langsung berangkat saat itu juga. Dia benar-benar excited saat sampai. Ia menyalami Umi Zaida dan juga Bu Nyai dengan ceria kemudian menemui Zaida dan Firza. "Wih, selamat ya Ibu dan Pak Danki, sekarang sudah jadi orang tua," ucap Valeri tulus. "Kadonya buat dedek bayi nyusul ya, hehe." Zaida tersenyum. "Nggak usah repot-repot, Val. Terima kasih sudah datang ya." Firza juga mengangguk. "Terima kasih sudah datang. Kamu nggak perlu panggil saya Bu Danki lagi, Val. Santai saja, bisa panggil saya Zaida." "Oke, Bu Zaida. Kamu mau coba gendong?" tawar Zaida. Kedua mata Valeri berbinar. "Boleh, Bu." "Iya, boleh." Valeri langsung mendekat dan menggendong bayi mungil tersebut. Anak Zaida berjenis kelamin laki-laki dan sangat menggemaskan. "Ih lucu banget, gemes," ucap Valeri kagum. "Semoga kamu juga bisa punya ya, Val." Valeri mengendikkan bahunya.
Aku trauma nikah, Bu Zaida. Kalau salah pilih lagi kayaknya saya bakal beneran berakhir jadi pasien RSJ. Nggak tahu deh apakah saya bisa menikah lagi atau enggak nantinya. Zaida menghela napas prihatin mendengar jawaban Valeri. Wanita itu mungkin menjawabnya dengan nada bercanda, tetapi Zaida tahu itu hanya bentuk penghiburan diri Valeri untuk hatinya sendiri. Valeri lumayan lama di sana. Dia memotret banyak sekali wajah anak Zaida dan Firza karena katanya lucu, tentu saja atas izin kedua orang tuanya dan hanya ia gunakan sebagai hiburan pribadi. Setelah itu, Valeri pun harus pamit karena masih ada agenda setelahnya. Sepeninggal Valeri, Zaida kelihatan muram. Firza mendekati Zaida saat menyadari perubahan ekspresi sang istri. "Kenapa, sayang?" tanya Firza. 19. "Mas, apa nggak ada ya rekan mas atau junior gitu yang bisa dikenalin ke Valeri, yang tertarik sama Valeri?" "Ya banyak," jawab Firza. "Kalau soal tertarik, saya rasa rekan atau junior saya pasti banyak yang tertarik kalau lihat Valeri. Masalahnya, kalau Valeri yang nggak mau ya gimana? Dia belum bisa buka hati." Zaida menghela napas panjang. Mas Dirga benar-benar bikin Valeri trauma mendalam. Semoga suatu saat nanti ada lelaki yang bisa membuka hati Valeri lagi. Firza mengangguk. "Amin." Umi, Abah, Bu Nyai, Pak Kiai, dan Hafiz menghampiri Zaida dan Firza lagi setelah Valeri pamit pulang. Lalu, Umi pun mendekat dan mengelus pelan dahi anak Zaida dan Firza. "Cakep banget anak jagoan ini." "Oh iya, namanya siapa?" tanya Umi. Zaida dan Firza saling berpandangan kemudian mengulas senyum. "Namanya